Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya, Wiwit Arif Hidayat dari Prodi S1 Keperawatan 7A Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas keperawatan kritis terkait dengan ambulasi dini. Di sini saya mengambil dua jurnal. Yang pertama, jurnal yang saya dapatkan yang berjudul Nyeri pada pasien post-operasi fraktur ekstremitas bawah dengan pelaksanaan mobilisasi dan ambulasi dini. Itu jurnal nasional yang saya dapatkan. Dan kemudian jurnal internasional yang saya dapatkan dengan judul The Impact of Postoperative Pain of Early Ambulation After Hip Fracture. Oke, di sini kita akan mulai dengan mencari perbedaan dari jurnal tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Jurnal pertama, peneliti yaitu Andri Juli dan kawan-kawan, sedangkan jurnal 2 penelitinya Raspopovic Dubjanin dan kawan-kawan. Tahun jurnal yang pertama diterbitkan pada tahun 1 Juni 2020 dan jurnal internasional yang saya dapatkan pada tahun 2016. Judul yang seperti saya sampaikan di awal tadi, judul jurnal nasional yang saya dapatkan adalah Nyeri pada pasien post-operasi fraktur ekstremitas bawah dengan pelaksanaan mobilisasi dan ambulasi dini. Dan yang jurnal internasional adalah The Impact of Postoperative Pain of Early Ambulation After Hip Fracture. Kemudian di sini ada metode penelitian. Metode penelitian jurnal yang pertama menggunakan survei analitik dengan metode cross-seksional. Untuk jurnal yang kedua, penelitian ini menggunakan analisis tingkat signifikasi dua sisi P kurang dari 0,05 dalam kelompok independen diuji oleh Mann Whitney. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Di sini jurnal internasional maupun jurnal nasional yang saya dapatkan sama-sama tidak mencantumkan waktu penelitian. Jadi selanjutnya untuk tempat penelitian, jurnal yang pertama yaitu penelitian berlangsung di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Dan yang jurnal kedua bertempat penelitian di Klinik Bedah Ortopedi dan Traumatologi Clinical Center Serbia. Untuk jumlah responden jurnal 1 yaitu sampel yang diambil adalah pasien post-operasi fraktur ekstremitas bawah yang berada di ruang seruni RSUD Dr. M. Yunus yang berjumlah 35 orang. Sedangkan untuk jurnal internasional, jumlah responden yang diambil adalah 105 pasien yang datang secara berurutan di Klinik Bedah Ortopedi dan Traumatologi Clinical Center Serbia. Kriteria responden. Untuk jurnal yang pertama, kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam mengambil responden adalah pasien yang memiliki kesadaran kompos mentis dengan nilai GCS 13-15, kemudian bersedia menjadi responden dan tidak ada komplikasi seperti perdarahan. Untuk jurnal yang kedua, kriteria responden di dalam jurnal tidak dijelaskan terkait kriteria responden, hanya saja menjelaskan bahwa responden diambil dari 105 pasien yang datang dalam waktu periode 6 bulan. Setelah itu, kita masuk ke instrumen atau alat ukur dari masing-masing jurnal. Untuk jurnal yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan metode cross-seksional, di mana digunakan untuk melihat adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang terkait. Untuk jurnal yang kedua, instrumen alat ukur jenis penelitian ini menggunakan alat uji ukur
chi-square yang digunakan untuk menguji variabel kategori, dan sementara waktu ambulasi adalah variabel dependen. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Untuk jurnal yang pertama, pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui observasi di RSUD Dr. M. Yunus yang berjumlah 35 orang yang akan dijadikan responden dalam penelitian dan sekaligus langsung melakukan kegiatan pengukuran dalam kurun waktu yang bersamaan. Kemudian, jurnal yang kedua, cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara terhadap pasien, dan pasien harus menggambar tanda vertikal untuk menunjukkan rasa sakitnya. Setelah pasien menunjukkan gambar vertikal, akan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pasien yang melakukan ambulasi dalam waktu 48 jam setelah operasi. Yang kedua, pasien yang melakukan ambulasi 48 jam setelah operasi. Kemudian, hasil dan pembahasan. Untuk jurnal yang pertama, hasil dari pembahasan pada jurnal tersebut adalah dari jurnal tersebut terdapat gambaran distribusi frekuensi ambulasi pada pasien post-operasi fraktur ekstremitas bawah yang meliputi hasil. Ada dua, yaitu apabila responden melakukan ambulasi sebanyak 29 dengan persentase hasil 82,9%. Dan yang kedua, responden yang tidak melakukan ambulasi dini sebanyak 6 responden dengan persentase hasil yaitu 17,2%. Yang kedua, dari jurnal yang pertama didapatkan hasil gambaran hubungan pelaksanaan ambulasi dini dengan nyeri pada pasien post-operasi fraktur ekstremitas bawah dengan hasil. Yang pertama, yang mengalami nyeri sedang saat melakukan ambulasi dini mencapai angka persentase 72,1%, dan yang kedua, yang mengalami nyeri berat saat melakukan ambulasi dini mencapai persentase 22,9%. Untuk jurnal yang kedua, hasil dari pembahasan jurnal ini adalah rata-rata fast score time untuk ambulasi setelah operasi adalah 2,91 ditambah 1,34 hari. Hasil kami menunjukkan bahwa pasien yang waktunya untuk ambulasi adalah 48 jam pasca operasi adalah kesehatan fisik yang lebih buruk. Dan tidak ada perbedaan lain yang diamati antara dua kelompok pasien. Analisis regresi multivarian menunjukkan bahwa skor ASA lebih tinggi secara independen terkait dengan ambulasi tertunda. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan jurnal. Kelebihan jurnal yang pertama adalah ada 3 macam kelebihan yang saya dapatkan. Yang pertama, dalam jurnal ini membahas langsung antara pelaksanaan mobilisasi dan ambulasi dini pada responden yang berada di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Yang kedua, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa populasi responden yang melakukan ambulasi dini mengalami peningkatan dalam intake makanan. Yang ketiga, dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa populasi responden yang melakukan ambulasi dini mengalami peningkatan dalam jumlah skor pemenuhan activity daily living. Untuk kelebihan jurnal yang kedua, dalam jurnal ini membahas dampak nyeri pasca operasi yang berhubungan dengan ambulasi dini setelah fraktur panggul. Yang kedua, penelitian ini responden terbagi menjadi dua kelompok sehingga dapat memperoleh banyak data yang mendukung untuk hasil jurnal tersebut. Kemudian setelah tadi kita membahas tentang kelebihan jurnal, sekarang kita akan membahas terkait kekurangan jurnal dari masing-masing jurnal nasional dan internasional. Kita mulai dari jurnal yang pertama.
saya dapatkan 3 kekurangan dalam jurnal ini. Yang pertama, dalam jurnal ini peneliti tidak menjelaskan pembagian 35 jumlah responden, terdiri dari beberapa wanita dan pria yang terlibat dalam penelitian tersebut. Yang kedua, dalam jurnal tidak menjelaskan kapan waktu penelitian tersebut berlangsung. Dan yang ketiga, peneliti tidak menjelaskan kriteria umur yang diambil untuk dijadikan responden. Untuk jurnal yang selanjutnya, saya dapatkan 2 kekurangan. Antara lain, jurnal belum terlalu spesifik membahas cara melakukan ambulasi dini setelah operasi. Yang kedua, dalam jurnal tersebut juga tidak menjelaskan kapan dilakukannya penelitian tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rekomendasi. Untuk jurnal yang pertama, hasil penelitian ini dapat memberikan suatu masukan bagi rumah sakit dan evaluasi dalam pelayanan program yang akan dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan trauma pasien post-operasi fraktur ekstremitas bawah. Yang kedua, institusi pendidikan keperawatan hendaknya menambah referensi dan memberikan informasi tentang kegiatan mobilisasi dan ambulasi pada pasien post-fraktur. Untuk jurnal yang kedua, saya mendapatkan rekomendasi yaitu peneliti berharap bahwa di masa depan harus mengkonfirmasi hal positif efek program manajemen nyeri agresif pada awal hasil dan fungsional pada pasien usia lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan jurnal yang telah saya kerjakan. Apabila ada kekurangan dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon minta maaf. Terima kasih. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.